Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Samanda, nama absen 15 dari kelas 11K. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia saya, yaitu analisis lagu berjudul Samsara karya Sugi Burnean. Langsung saja kita mulai videonya. Lagu Samsara memiliki makna yang sangat dalam dan filosofis. Kata samsara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali dalam ajaran Hindu dan Buddha. Konsep ini menggambarkan perjalanan jiwa yang terus berulang dalam kehidupan duniawi, seringkali dikaitkan dengan penderitaan dan ketidakabadian. Dalam lagu ini, Sugi Burnian tidak hanya menghadirkan tema tentang penderitaan dan kehilangan, tetapi juga memberikan pesan keikhlasan, penerimaan, dan kedamaian dalam menghadapi realitas hidup. Lagu ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan kesia-siaan jika kita terus terikat pada kesedihan dan duka yang tak kunjung usai. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas unsur fisik dan unsur batin lagu Samsara ini. Yang akan pertama kita bahas yaitu unsur batin. Unsur batin terdiri dari 4 hal, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama ada tema. Tema utama lagu ini adalah keikhlasan dalam menghadapi siklus kehidupan. Lagu ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan perubahan, kehilangan, dan penderitaan. Tetapi sebagai manusia, kita harus belajar menerima dan melepaskan. Yang kedua, ada rasa. Lagu ini penuh dengan rasa melankolis, reflektif, dan pasrah. Perasaan yang ditonjolkan bukan hanya kesedihan, tetapi juga ketenangan yang muncul setelah menerima kenyataan. Yang ketiga, ada nada. Nada lagu ini lembut, tenang, dan penuh perenungan. Ini sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan bahwa menerima kenyataan hidup adalah sebuah proses yang tidak mudah, tetapi akan membawa kedamaian. Yang keempat ada amanat. Amanat di sini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah belajar untuk mengikhlaskan. Seperti salah satu penggalan dalam lagu ini, yaitu mengikhlaskan itu setingginya ilmu. Menunjukkan bahwa keikhlasan adalah pencapaian yang sulit, tetapi merupakan langkah penting untuk mencapai kedamaian. Tidak semua hal harus dipertahankan atau diratapi. Yang kedua, duka adalah bagian dari hidup. Kehilangan itu wajar, tetapi kita harus bisa melepaskannya perlahan. Yang ketiga, hidup terus berjalan. Sama seperti siklus samsara, hidup akan terus berputar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerima dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang tenang. Kemudian kita memasuki unsur fisik yang terdiri dari gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, diksi atau pemilihan kata, imaji, dan juga kata konkret. Yang pertama, kita akan membahas tentang gaya bahasa. Lagu ini menggunakan berbagai majas atau gaya bahasa yang memperkuat keindahan liriknya. Gaya bahasa yang pertama yaitu metafora yang dapat dilihat dari lirik Samsara dukamu bukan lagi sajak-sajakku. Samsara adalah metafora untuk penderitaan yang terus berulang, sementara sajak melambangkan ekspresi perasaan. Maknanya adalah bahwa penulis lirik sudah tidak ingin lagi terjebak dalam penderitaan yang sama. Metafora yang kedua adalah pancaran merah muda yang layu. Metafora untuk masa muda yang memudar, menggambarkan kefanaan dan perubahan yang tidak bisa dihindari. Lalu gaya bahasa yang kedua ada personifikasi yang dapat dilihat dari penggalan lirik. Mengikhlas itu setingginya ilmu. Seolah-olah keikhlasan adalah sesuatu yang bisa dipelajari seperti ilmu pengetahuan, menunjukkan betapa sulitnya mencapai keikhlasan sejati. Gaya bahasa yang ketiga adalah repetisi. Frasa ha dan diulang untuk menciptakan efek mendalam dan menambah unsur meditatif dalam lagu. Yang kedua ada rima. Lagu ini menggunakan rima bebas tanpa pola rima yang terlalu kuat dan ketat. Hal ini memberi kesan bahwa lagu ini lebih berfokus pada keindahan makna daripada sekadar estetika bunyi. Yang ketiga ada tipografi. Struktur lirik lagu ini berbentuk bait-bait pendek tanpa banyak tanda baca. Ini menciptakan kesan lirik yang mengalir alami.
tanpa batasan yang kaku, dan selaras dengan tema lagu yang berbicara tentang keikhlasan dan pelepasan. Yang keempat ada diksi atau pemilihan kata. Diksi dalam lagu ini sangat puitis, filosofis, dan penuh simbolisme. Sugi Bornean menggunakan kata-kata yang memiliki lapisan makna mendalam, tidak hanya bersifat denotatif tetapi juga konotatif. Contoh pilihan diksi dalam lagu Samsara dapat dilihat dari penggalan lirik. Ada hal yang tidak pernah digenggam. Kata genggam di sini tidak hanya berarti memegang sesuatu secara fisik, tetapi juga secara emosional. Maknanya adalah bahwa dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak perlu kita pertahankan, seperti kesedihan, luka, atau masa lalu. Diksi yang kedua ada samsara dukamu bukan lagi sajak-sajakku. Frasa ini menunjukkan bahwa sang penulis lirik telah melepaskan duka dari siklus penderitaan. Ini adalah simbol dari keikhlasan dan pembebasan dari rasa sakit. Diksi yang ketiga adalah mengikhlas itu setingginya ilmu. Mengikhlaskan sesuatu tidaklah mudah, bahkan diibaratkan sebagai ilmu tertinggi. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan adalah proses yang memerlukan kebijaksanaan dan kedewasaan. Kemudian ada imaji. Imaji dalam lagu ini diciptakan melalui berbagai gambaran visual, auditori, dan emosional yang memperkuat makna lirik. Yang pertama ada imaji visual dalam penggalan lirik bersemayam di altar biru. Gambaran altar berwarna biru menciptakan suasana sakral, suci, dan penuh ketenangan. Biru juga sering dikaitkan dengan kesedihan yang dalam, atau dalam bahasa Inggris, blue, yang berarti juga murung atau sedih. Imaji visual kedua yaitu pancaran merah muda yang layu. Merah muda sering dikaitkan dengan kehidupan yang cerah, cinta, dan harapan. Namun kata layu menandakan bahwa semua keindahan itu perlahan memudar, menggambarkan kefanaan hidup. Lalu ada imaji auditori, dapat dilihat dari pengulangan suara ha dan menciptakan efek mistis dan menegangkan, seolah-olah mengajak pendengar untuk masuk dalam perenungan mendalam. Lalu ada imaji emosional. Lagu ini menimbulkan rasa sedih, kehilangan, sekaligus keikhlasan. Ada perasaan bahwa seorang yang sedang mengalami perpisahan, tetapi juga perlahan mulai menerima keadaan dengan lapang dada. Lalu yang terakhir ada kata konkret. Beberapa kata konkret yang muncul dalam lagu ini seperti altar biru yang bisa memvisualisasikan sebagai tempat peristirahatan, tempat komplementasi atau sebuah tempat yang sakral untuk ketenangan. Yang kedua ada jiwaku kutimang. Kata timang biasanya digunakan untuk menggambarkan, mengayun, atau memperlakukan sesuatu dengan lembut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.